Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkumannya. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai dengan Rumi Oracle, satu kartu yang di tengah setelah saya acak. Dan kartu yang keluar adalah komitmen. Oke, sebelum kita masuk ke dalam puisinya, kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Komitmen ini mungkin yang pertama kita lihat bahwa dia menengadah ke atas. Berarti sebenarnya dia melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dan karena ini juga kartu tentang Rumi yang sangat spiritual, maka memang kita lihat di sini dia komitmen itu datang dari dalam hati yang dijanjikan mungkin kepada diri sendiri, mungkin kepada orang lain, tetapi atas nama Tuhan. Dan kalau kita lihat gambarnya tuh seperti ada garis yang jelas, itu adalah komitmen itu tidak bisa dibuka. Sepertinya itu ya. Komitmen itu adalah satu batasan yang membuat kita berbeda dengan situasi tanpa komitmen. Jadi begitu kita masuk ke komitmen, maka tiba-tiba ada bubble, ada bola yang melingkupi kita dan kita tidak bisa keluar dari bubble tersebut. 31 atau katakanlah 4 memang yang steady, yang stabil. Commitment, the awakened heart is like a lantern. Keep it sheltered from the turbulence of the winds of desires. Iya, jadi seperti lantera itu seperti alat cahaya ya, lampu basisnya api, dan itu harus dilindungi apinya agar tetap nyala. Ada joke tentang lilin. Ya, artinya kita perlu melindungi supaya kalau lilin kan tidak mati karena tiupan angin. Nah, anginnya di sini adalah desire, karena kita menginginkan sesuatu yang di luar dari batasan tersebut. Ya, kita ambil aja dulu ini kartunya, bahwa dengan komitmen artinya membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal lain di luar komitmen tersebut. Iya, komitmennya barangkali juga karena kontrak untuk beli rumah, akhirnya ya uang kita habis terserap untuk ke sana, kita nggak bisa beli yang lain lagi ya. As simple as that, itu praktisnya seperti itu. Tapi memang dia selain membuka kunci untuk masuk pada situasi di mana kita menjadi berlimpah karena kita punya, ada sesuatu yang kita pegang, kita merasa bangga. Mungkin juga status sosial, ya apalagi yang komitmen dalam pernikahan itu kan status. Komitmen untuk bekerja di satu organisasi yang keren itu kan komitmen. Tapi di setiap komitmen ada beban. Di setiap komitmen yang kita lihat sebagai api yang kecil tadi dan harus nyala terus, itu ada tiupan angin. Anginnya datang ketika ada keinginan di luar dari apa yang kita sudah komitkan. Oke, very clear, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari Oracle of the Heart ini. Kita lihat satu persatu. Previous events causing leading to the situation, Master. Sepertinya ini memang sama seperti tadi. Hati kita sudah kita bulatkan, bulat tekadnya untuk komitmen terhadap sesuatu, dan kita lihat di hati itu di dalam dan di luarnya ada seperti penjara. Penjara itu seperti bubble-nya tadi. Situasi komitmen ini membuka kita terhadap satu kesempatan tertentu. Dan kedepannya kita lihat gambar apinya sekali lagi ada di atas tangan, adalah kita yang memegang, memastikan bahwa apinya tetap nyala, take the lead, apinya tetap nyala, dan pastikan dia tidak tertiup angin karena ada keinginan yang lain. Kayaknya cukup jelas untuk hari ini.
Wow, komitmen dan bulan ada di Libra. What more can you ask? Ya, jadi kita melihat bahwa kita pada saat ini barangkali begitu bulan masuk ke Libra, energinya adalah kita ingin komit pada sesuatu. Dan ini adalah berdasarkan keyakinan kita, ya, karena sextile dengan matahari di Leo, artinya ini memang ekspresi yang otentik, yang asli, memang kita ingin komitmen ini. Jadi kalau gambarnya tadi yang rumi cardnya menengadah ke atas, itu karena kita datang dalam diri kita, itunya komitmennya, dan kita melihat ke atas, meminta bantuan supaya saya diberi kekuatan untuk menjaga komitmen ini. Congratulations buat teman-teman yang ada kaitannya dengan orang kemudian membuat komitmen dalam bentuk kontrak, perjanjian, mungkin jadian, atau ada yang sudah melangkah pada pernikahan. Oke, yang perlu diperhatikan, tentu saja ini adalah congratulation yang setulusnya. Dan ketika saya mengatakan ada satu masalah, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjadi bahan pemikiran. Pertama, karena saya melihat yang di sini Venus yang square dengan Neptunus. Hati-hati bahwa perjanjian hari ini yang tampaknya indah, dan memang indah, itu tidak seindah kenyataannya. Kita harus kerja keras untuk mempertahankan komitmen ini. Ketika ditanya, siap, bersedia, till death do us part misalnya ya, itu artinya ketika kita bilang iya, artinya kita mengambil satu posisi di mana kita dengan keberanian hati kita akan berupaya untuk mempertahankan hal ini. Karena ketika ada hubungan, maka sebenarnya satu jiwa dengan jiwa lain itu somehow harus punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan itu tidak selalu mudah. Barangkali diingatkan hari ini, dan tidak harus seperti ini terjadi terus-terusan, tetapi ini adalah informasi yang perlu ditanamkan. Karena pada saat kita membuat perjanjian yang indah ini, yakinkan bahwa sesuatu yang indah itu adalah worth it diperjuangkan. Mudahkah? Tidak. Karena apa? Karena kita lihat Merkurius di Cancer itu square dengan Mars. Jadi kalau kita merasa offended, ya, merasa terserang, merasa bahwa kita tidak didengarkan, dia ngomongnya terlalu keras, kita pasti juga akan tergerak untuk marah lagi maksudnya. Ya, hati-hati di situ. Artinya kedua belah pihak ya, saya nggak hanya bilang dirimu saja, karena pihak yang satu juga punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan hak yang mereka terima. Kemudian Venus juga square dengan Neptunus tadi yang saya sudah sampaikan ya, ada kebutuhan untuk mengidealkan, meromantisasi hubungan ini, termasuk dalam kerja. Keren banget, gue udah diterima. Padahal begitu masuk di situ dikacung-kacungin sama orang. It is possible, tapi bukan berarti itu hal yang buruk kan? Karena kadang-kadang kita memang harus belajar mulai dari yang paling kecil supaya kita punya kemampuan memahami dari ujung kiri sampai ujung kanan, atas sampai bawah, lengkap, petanya lengkap, tidak ada yang terlewatkan. Dan caranya ya pernah jadi kacung juga untuk bisa lihat yang selatan kan. Kemudian kita lihat juga Jupiter yang square dengan Lilith, ini juga menunjukkan bahwa selain Jupiter memberikan energi yang luar biasa terhadap idealisme tadi, dia juga mungkin bisa membuat orang lain atau pihak lain atau sesuatu di dalam diri kita yang sifatnya menjadi jealous dan lain sebagainya itu keluar. Karena kita mendapatkan sesuatu yang bagus, ya, jadi kalau itu yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Bagaimana orang bisa menjadi sangat terluka? Karena dia pernah merasakan sesuatu yang sangat indah. Ketika sesuatu yang sangat indah yang sebenarnya dititipkan oleh pencipta kepada kita itu diambil kembali, apa yang terjadi? Kita terluka, terjatuh sampai dasar. Kalau kita tidak pernah merasakan sesuatu yang indah, apakah kita akan jatuh sedasar itu? Tidak kan? Jadi ini barangkali yang diingatkan adalah seberapapun ini adalah indah, hati-hati jangan sampai kita mengembangkan tadi ya dasar-dasar dari kecemburuan, possessiveness.
Oke, itu yang tergambar di sini. Kita langsung masuk ke tarotnya seperti biasa yang 4 kartu untuk menggambarkan situasi hari ini. Kita bertahan dan ini masalahnya barangkali ini terlalu dianggap enteng ya. Tadi ya kalau kita sedang merayakan sesuatu kan yang kita ingat semua hal yang positif. Cheers gitu ya. Untuk keberhasilan si A, padahal di balik keberhasilan itu adalah kerja keras. Jangan lupa kerja kerasnya juga ada di situ karena semua ini diperoleh juga dengan kerja keras. Lihat ke depan, ambil dunia di tangan dan pastikan ya dengan tangan kiri yang memegang tongkat ini kita punya komitmen untuk kita selalu mempertahan next best thing-nya. Dan ya kita lihat hanya waktu yang bisa menunjukkan yang namanya komitmen itu beneran atau tidak. Oke, kita ambil wisdom within 5 kartu. Iya, mirror, situasinya mirror. Kalau saya melihat adalah ketika kita membuat hubungan yang harmonis adalah kita mampu menjadi cermin buat dia, dia menjadi cermin buat kita. That is so beautiful. Challenge-nya adalah choice, ya. Ya, semua adalah pilihan dan oleh sebab itu bagaimana kepemimpinan kita untuk mempertahankan komitmen ini benar-benar diuji pada saat ini karena berkali-kali keluar. Benar-benar diuji. Jadi, higher perspective adalah guidance-nya selalu melihat bahwa ini adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Tadi gambar perempuan yang menengadah ke atas itu bahwa ini adalah sesuatu yang kita syukuri dan oleh sebab itu, walaupun sukar di depan saya akan sekuat tenaga mempertahankan. Tentu saja ini tidak bisa hanya dari satu pihak ya. Fokuskan untuk tetap bahagia dalam situasi apapun. Outcome-nya adalah semua sebenarnya adalah pekerjaan detail dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari satu masalah ke masalah lain dan tidak pernah berhenti. Tetapkan di dalam hati komitmen bukan pekerjaan mudah tetapi pekerjaan berat dan pekerjaan panjang namun worth it banget untuk ditunggu karena kebahagiaan ada di kita ya. Take the lead, sepertinya informasi utamanya take the lead, but really congratulations buat teman-teman yang mampu sampai pada titik stabil ini. Karena kalau kita lihat di sini adalah kita berkomitmen, artinya minimal kepada diri sendiri kita ingin yang terbaik, yang stabil untuk kebahagiaan kita ke depan. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.